Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa ta'ala billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah majelis taklim Masjid As-Sakinah Jakarta Kediri yang dirahmati Allah, khusus kepada pimpinan taklim masjid beserta jajarannya yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama dengan pengusaha saat ini, detik ini kita syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun wujudnya, tentu itu pilihan yang terbaik oleh yang menentukan segala usaha ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesadaran syukur sepenuh hati tulus ikhlas atas kita isi untuk melanggar iman dan takwa kita kepadanya dengan berbagi kajian di pagi ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan batin untuk menjalankan segala perintahnya dan larangannya. Mudah-mudahan bisa istiqomah husnul khotimah di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nanti dimasukkan surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya kita berdoa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa tegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan ikut mensosialisasikan ajarannya. Ujung akhirnya yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Nanti di akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi ini, saya ajak kepada diri saya sendiri juga kepada Bapak dan Saudara untuk menelusuri beberapa ayat maupun hadis yang kaitannya dengan kebiasaan Rasulullah menangis. Jadi kalau kita mau jeli menelusuri dari ayat maupun hadis, maka akan kita dapati dalam beberapa banyak cerita Rasulullah itu sering menangis. Lantas untuk mengawali itu, saya kutipkan
surat At-Taubah ayat 82. Jadi nanti bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 82 yang bunyinya An-Nasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fala yadhaku qalilan wal yabqu katsirun jazaa'an bima kanu yaksubun. Maka hendaklah kalian itu mempersedih, ketawa, dan memperbanyak tangisan. Bima kanu yaksibun, ingat balasan atas perbuatan yang dahulu pernah dilakukan. Jadi ayat ini anjurkan kepada kita jangan memperbanyak tawa, tapi sebaliknya sedikit tertawa, banyak menangis. Nanti kita telusuri jejak tangisan Rasulullah dalam beberapa kesempatan atau jejak tangisan para sahabat dalam beberapa kesempatan yang insya Allah beberapa hadis nanti akan saya berikan. Dan tangisan ini menurut Syekh Ahmad Hasan As-Sazili, gurunya itu Athaillah yang banyak kitabnya yang bersentuhan dengan tasawuf itu, yang terkenal adalah Al-Hikam. Jadi Syekh Hasan As-Sazili ini gurunya Ibnu Athaillah memasukkan tangisan itu, kebiasaan menangis itu, kebiasaan membasahi sajadahnya dengan air mata saat sujud itu bagian dari tanda-tanda orang yang dibersihkan hatinya, tanda-tanda orang yang diangkat derajat makomnya oleh Allah menjadi kekasihnya. Nah, setidaknya dari makna yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Hasan As-Sazili, tanda-tanda orang yang tidak dibersihkan hatinya dan dipilih menjadi kekasihnya. Yang pertama, kalau orang itu banyak tertimpa ujian. Ujian ditimpakan kepada tubi-tubi berurut-urut, berlomba-lomba, gak pernah ada hatinya. Bahkan ada ujian yang bersifat perang seumur hidup. Tak ditimpakan pada istri suaminya, tak ditimpakan pada anaknya, tak ditimpakan pada ekonominya, tak ditimpakan pada kesehatannya. Manakala kita ada dengan diri kita, jangan sekali-kali kita ini putus asa, jangan sekali-kali frustrasi. Ikhlaslah idola dengan ketetapan takdirnya itu. Jangan sampai kemudian mengeluh. Jangan sampai kemudian mengeluh bermono atas ibadah yang selama ini sudah dilakukan. Padahal efek konsekuensi dari ibadahnya itu, Allah kepingin meningkatkan makomnya, maka didatangkan musibah. Sebenarnya beruntunglah kalau orang itu betul-betul didatangkan, diuji oleh Allah.
sudah banyak kita dengar tentang hidup itu adalah ujian. Lalu yang kedua kaitannya dengan mudah menangis, mudah meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa dirinya belum dihidupkan hatinya oleh Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah. Dan lazim pengalaman biasanya kalau itu orang tahajud terus, nanti di antara efek sampingnya itu gemar mudah untuk menangis. Kalau Bapak dan Saudara rajin tahajud terus tanpa disengaja, tanpa diniati, ya tiba-tiba karena mungkinnya hati kita ini menjadi mudah tersentuh, hati menjadi empati saat menyaksikan sesuatu yang barangkali tidak berkenan, tidak diperkenankan oleh Allah dilakukan seseorang. Yang kita kaji sekarang ini tangisan ini, nanti masih ada banyak. Yang keempat, yang ketiga, nanti berikutnya aja. Jadi kita kenalkan terlebih dulu di antara 5 tanda yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Pertama, musibah ditimpakan pada kita berturut-turut. Lalu yang kedua, mudah menangis. Yang ketiga, diremehkan banyak orang. Jadi kalau kita ini tidak diperhitungkan oleh orang, ditinggalkan banyak jamaah, jangan susah, jangan sedih. Memang energinya tidak sama dengan kita. Bisa jadi kita ini dipersiapkan oleh Allah biar kita tidak maju untuk dibersihkan hatinya jadi hamba pilihan tadi, atau ditinggalkan sesuatu yang kita cinta dan buat kita disayangi oleh Allah. Yang keempatnya mudah peka. Jadi peka terhadap ibadah yang dahulu kalau menjalankan jalankan yang sunat, yang wajib saja mungkin dianggap hal biasa. Tetapi belakangan kemudian meninggalkan ibadah sunat itu seakan-akan seperti meninggalkan ibadah wajib, merasa bersalah, merasa berdosa. Itu di antara tanda-tanda Allah membersihkan hati kita dan menjadikan kita menjadi hamba pilihan. Bapak dan saudara yang dikatakan baik, sekarang tentang tangisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu berkata, ini terdapat dari Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwa pada suatu ketika dalam suatu majelis, ya seperti majelis ini kan lebih, kemudian Rasulullah menyampaikan surat Az-Zumar ayat 1 ayat 71 sampai 74. Dibacakan di hadapan para sahabat. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74 itu berbunyi begini. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza
Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kurang lebih terjemahan secara umum, orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berbondong-bondong, bersop-sop sesuai dengan tingkat kesesatannya. Jadi nanti di akhirat diceritakan oleh ayat ini, orang-orang kafir, orang-orang yang memang menutup hatinya dari yang hak, nanti oleh Allah akan digiring, dan saat ketika digiring ini berbaris, bersop-sop, berondong-ondong. Jadi tadi di dalam surat tadi ayat yang tak baca, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya. Di sana innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunziru la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Dan seterusnya itu gambaran orang-orang kafir. Itu yang menutup hatinya dari kebenaran yang dibawa oleh Allah melalui Rasulnya. Karena dirinya menutup hatinya, maka Allah pun sesudah mengunci mati, dikasih tahu atau tidak, diberitahu atau tidak, sama begini. Itulah orang-orang kafir. Nah nanti ketika di akhirat mereka akan digiring ke neraka jahanam berbondong-bondong, bersop-sop sesuai dengan tingkat kesesatan masing-masing. Maka ketika kemudian kata ketika sampai di hadapan pintunya jahanam, Futihat abwabuha, dibukakanlah pintu jahanam itu. Wa qala lahum khazanatuha, penjaganya mengatakan kepada mereka, berseru kepada mereka. Pertanyaannya, alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yudhhirunakum liqa'a yawmikum hadza. Jadi malaikat Jabariyah, penjaga pintu neraka itu, kemudian itu bertanya, pertanyaannya, apakah belum pernah datang seorang utusan dari jenismu yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu, wa yudhhirunakum, dan memberikan peringatan liqa'a yaumikum hadza, mengingatkan bahwa ada hari seperti yang kalian alami, temui sekarang ini. Orang-orang kafir itu akan menyampaikan qaulu bala walakin haqqat kalimatul azab bil kafirin. Orang kafir itu tidak bisa berkilah, tidak bisa beralasan. Ya, sampaikan bahwa betul benar ada putusan darimu, seorang Rasul yang memberikan bacakan ayat-ayat dan ingatkan adanya hari pembalasan seperti yang tak temui sekarang ini. Tapi kami itu menolak, tutup hatiku rapat-rapat. Walakinlah haqqal kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi balasan Allah tentang azab di akhirat itu pasti adanya atas orang-orang kafir. Diteruskan, kila tasawwur bahwa nama khalidina fiha,
jahanam ini khalidina fiha abada. Tapi sama seorang mengatakan diri inilah tempat seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, nanti berikutnya orang-orang yang bertakwa nanti juga akan digiring. Ini berikutnya. Pokok papannya kajian kita kepingin untuk menyampaikan tentang tangisan Rasulullah, tangisan para sahabat. Nah, ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat itu menangis. Di sana nangis, sana meneteskan air mata. Tapi ada satu orang yang tidak pernah meneteskan air mata ketika ayat itu dibaca. Lalu dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lihat ketika kanan saya, depan belakang saya kok tidak pernah menangis ketika ayat itu dibaca. Sementara aku tidak bisa menangis. Yang menangis itu masuk surga. Terus kamu tidak menangis, hatimu sedih tidak? Ya tentu ya Rasulullah, hati saya sedih. Merasakan seakan-akan itu ditimpakan kepada kamu masuk surga. Jadi kalau kita telusuri makom para sahabat ini ketika ayat Al-Quran yang bersentuhan untuk berikan kabar tentang neraka maupun surga itu pada menangis. Nanti persoalannya kenapa kok sampai menangis nanti berikutnya. Jadi kalau tidak bisa menangis, ya setidak-tidaknya saat ketika mendengarkan cerita tentang jannah, tentang jahim, kita sedih. Jangan-jangan amal ibadah selama ini tidak diterima, tempatmu bukan di surga tapi tempatmu di neraka. Itu juga saat ketika ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, ada juga yang menangis. Mengapa menangis? Ketika tadi diceritakan menengok ke belakang, flashback ke belakang, banyak dosa-dosa yang dilakukan. Walaupun itu sudah tobat diterima tidak, dan aku tidak layak menempati tempat yang indah seperti di surga yang diceritakan dalam surat Az-Zumar ayat 71 sampai nanti 74. Jadi kalau mendengarkan cerita neraka maupun surga, orang-orang itu pada menangis. Nah, mengapa menangis? Berikutnya nanti dibuka dalam surat At-Takatsur. Bapak dan saudara nanti bisa buka dalam surat At-Takatsur. Permikirannya sama. Ini Ibnu Jarir dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia cerita juga pada suatu ketika Rasulullah menyampaikan surat At-Takatsur ini. Yang bunyinya tentu sudah banyak kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun kala ta'lamun anil mayaqin ta'lamun al-jahil summa ta'lamun ainal yaqin summa la tus'aluna yawma idin 'anil na'im. Ayat ini juga dibaca dalam satu majelis di kesempatan yang berbeda. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu kok menangis? Atas kamu kok tidak menangis ketika menjaga ayat ini? Sedih tidak?
Yang menangis itu masuk surga, yang tidak menangis tapi tersentuh hatinya. Lantas kemudian di situ ada kata-kata kalian masuk surga. Kalau kalian tidak menangis, ditahan. Hadis berikut itu. Kenapa? Karena tangisan itu pertanda bahwa hatimu lembut. Hati yang tidak pernah menangis berarti hatimu itu keras membantu. Hadis ini soleh. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, Nabi kata apa dalam surat At-Takatsur ini? Coba kita perhatikan. Alhaakumut takatsur. Lembut. Asal katanya lembut. Sudah melupakan kamu, sudah membuat kamu sakit. Keinginanmu, hasratmu, motivasimu yang tinggi, keinginanmu yang besar untuk bergah-megahan dalam hidup ini, hingga baru kamu sadar ketika kalian itu masuk ke liang kubur. Yang mengapa para sahabat itu menangis? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayat ini ingatkan kepada kita agar kita ini waspada menyikapi hidup dan kehidupan kita, dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Jangan sekali-kali kita terhipnotis, jangan sekali-kali kita tergendam. Yang menyebabkan kita ini tidak sadar, lupa visi misi dan tujuan hidup ini, lupa SOP-nya hidup ini. Ayat ini ingatkan demikian. Jadi hati-hati ketika kita mencintai rumah megah mewah kita, rumah kita yang megah yang mewah. Hati-hati ketika kita mencintai mobil. Hati-hati ketika kita mencintai kerjaan. Kalau kita tidak waspada, maka waktu kita bisa habis, hari-hari dihabiskan oleh kata keinginan, karena motivasi yang tidak henti-hentinya, keinginan hasrat yang berlebihan terhadap kehidupan kita. Ini kalau bahasa Arab disebutkan aziz. Maka jangan seru-seru mencintai istri, jangan seru-seru mencintai suami, jangan seru-seru mencintai anak, jangan seru-seru mencintai harta, jangan seru-seru mencintai kerjaan. Pangkal dari kedoliman itu ada di sini. Carut-marutnya kehidupan itu yang antarakan kepada kita tersesat kepada kemaksiatan yang di sini ini. Jadi hati-hati kepada kerjaan juga bisa datang kepada kita lingkungan yang sadarkan diri, tiba-tiba waktu dihabiskan, tahu-tahu sudah lupa, ternyata istilahnya datang baru saja. Kenapa? Waktuku dahulu tak habiskan hanya untuk itu. Ternyata hidup ini hanya ilusi. Yang cita-cita saat muda nanti, cita-citamu jadi ini, setelah ini, kemudian jadi itu, setelah itu jadi ini, waktunya habis untuk ini dan itu. Sholat saja sering dilakukan antara jeda sholat satu dengan sholat berikutnya 1 menit sebelum datangnya sholat berikutnya. Kalau seandainya dulu di saat-saat dunia menaikkan kerjaan, baru sholat asar sama duhur itu 1 menit sebelum datangnya sholat asar. 1 menit sebelum datangnya sholat asar. Karena apa? Asik untuk menyelesaikan kerjaan itu, sehingga kewajiban utamanya ditunda dan itu bukan 1 kali 2 kali, tapi berkali-kali karena ngabaikan tentang sholatnya,
karena cintanya kepada kehidupan yang berlebihan itu. Maka diingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulnya, yang asbabun nuzulnya ini berkaitan dengan Bani Sahabat dan Bani Abdina itu, yang itu berubah-ubah kompetisi untuk memperbanyak anak, untuk memperjalankannya pengaruh, untuk bermewah-mewahan. Turunlah ayat ini. Saya baca buku tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Quran oleh Yusuf Ali. Ini tak beli dari Ustaz Ihsan Akil ya. Saya dulu beli buku dari itu, dulu pernah jualan buku di Azharbayan. Awas ya, tafsir tak beli dari sana. Masih ada bahasa Inggris, Quran. Ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ini, di antaranya, kalau kamu memperbanyak anak, memperbanyak pengaruh, mencintai jabatan berlebihan, antaranya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah bisa menghipnotis kamu, bisa membuat kamu linglung dan sadar. Kalian sadar nanti ketika kalian itu sudah sampai pada tahap itu. Nah, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itulah kemudian mengapa pertanyaannya para sahabat itu menangis? Diteruskan, kalau kamu jangan begitu, janganlah kalian mencintai dunia yang berlebihan, hidup bermegah-megahan, hingga sampai melukai ibadahmu, hingga sampai kalian itu merupakan kewajiban zakat. Kalau itu cukup, kemudian kamu juga merupakan kehidupan anak yatim yang seharusnya kalian tolong, tapi kalian terlantarkan begitu saja karena kesukaanmu berlebihan pada dunia. Kamu ada bagian emak untuk berikan bantuan kepadanya. Maka sampai kemudian dalam ayat lain kan Allah perintahkan di antara salah satu cara untuk menundukkan nafsu kecintaan berlebihan kepada dunia ini, lebih kepada harta ini, nanti dibuka dalam surat Al-Imran ayat 133-134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda orang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang mau menafkahkan, dorongan ingin untuk menafkahkan dari menafkahkan benar kepada rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya, secara ibadah baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan sendiri. Kalau ingin untuk menundukkan nafsu ini agar tunduk pada kehendak Allah, tidak berlebihan mencintai dunia, mencintai harta kita, sampai baik kami dalam keadaan punya atau tidak, punya banyak atau sedikit, tundukkan nafsu, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini peringatan Allah kepada kita di antara terapinya agar kita ini kemudian tidak mencintai dunia ini berlebihan. Kalau kamu itu tahu akibat dari perbuatanmu yang berlebihan mencintai dunia yang bermegah-megahan tadi, kamu tidak mungkin melakukan itu. Diulangi kan 2 kali, semakin langsung kata-katamu benar kok. Kalau kamu benar-benar sadar tahu dari mana akibat akhirnya ketika kamu mencintai dunia,
berlebihan tadi, bermegah-megah tadi, kamu tidak akan jalankan itu. Apalagi kamu melakukan ilmu yakin. Apalagi kalau kamu itu mengetahui dengan ilmu yakin. Kalau kamu yakin benar akan atas balasan itu dan peristiwa yang akan menimpa di akhirat, tidak mungkin kamu itu akan berlebihan mencintai kehidupanmu itu. Kalau kamu melakukan yakin, benar sudah demikian, kamu tidak akan melakukan itu kalau kamu itu punya ilmu yakin. Lantaran jadi niscaya benar kamu akan dimasukkan, akan mengetahui neraka jahil. Semua tarawuna aiman yakin, lalu niscaya benar kalian akan menyaksikan neraka jahil dengan itu yakin, dengan mata yang yakin. Semua mustabuna yauman idin, lalu benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat akhirat nanti atas nikmat yang dikaruniakan kepadamu. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang yang hidupnya bermegah-megahan, mempunyai ambisi tinggi untuk duduk di jabatan tertentu, mencintai kendaraan yang berlebihan, mencintai rumah berlebihan, memperbanyak anak berlebihan, memperbanyak pengaruh berlebihan. Hati-hati jangan sampai kemudian terlena. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, tadi tak sampaikan pertanyaannya, mengapa para Rasulullah menangis saat membaca ayat itu? Mengapa para sahabat menangis menyaksikan apabila ayat ini dibaca di hadapannya? Maka kita temui di sini, pertama, ketika mendengarkan ayat itu, dia hanya melihat dengan ilmu yakin, tetapi ainul yakin dan hakul yakin. Jadi ilmu itu ada tingkatannya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Para sahabat menangis ketika mendengarkan ayat karena ilmunya bukan hanya terhenti di ilmu yakin, tapi sudah sampai kepada ainul yakin, bahkan sampai pada hakul yakin. Sementara kita kenapa tidak menangis? Bahkan ketika ayat-ayat dibacakan pun masih kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena ilmu kita itu masih berhenti di ilmu yakin, belum sampai ainul yakin, belum sampai apalagi hakul yakin. Karena ilmu yakin itu apa? Begini pemahamannya. Kalau Bapak dan saudara, saya cerita bahwa di Pacitan itu ada danau. Danau itu airnya jernih, dan kalau suatu misal kalian minum, maka bisa mengusir rasa haus kalian dan rasa segar tubuhmu. Bapak dan saudara mendengarkan saya seperti ini, karena persepsikan saya tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Tentu apa yang disampaikan tadi benar. Begitu dengan benar yakin berusaha tanpa ada bukti, itu namanya yakin. Yakin betul. Tapi kemudian kalau tidak percaya, apa kita rombongan ke Pacitan
Ini kan sederhana tapi banyak yang belum paham. Kalau saya cerita tentang surga dan neraka dengan ayat ini, karena saya sampaikan ayat dan hadis tentang adanya surga dan neraka dan balasan orang yang bermoga-moga dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian Bapak Ibu yakin begitu saja tanpa perlu bukti, itu namanya ilmu yakin, percaya begitu saja tanpa ada dilusuri bukti yang menceritakan tentang itu, namanya yakin, ilmu yakin. Tapi ketika di rumah apa benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Soleh tentang Al-Hakim Takatsur tadi, tentang surat Az-Zumar ayat 70, ayat surat Taubat ayat 82, surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74. Bapak Ibu di rumah buka benar, direnungkan benar, dibaca benar, disaksikan benar, ada begitu. Namanya ilmu yakin. Tapi Bapak dan Saudara, sahabat tidak berhenti di situ. Ya. Sahabat Rasulullah dan sahabat Rasulullah maksudnya sudah punya. Maka neraka yang diceritakan, surga yang diceritakan, dunia. Tapi dengan hakul yakin menyaksikan benar. Ini tertangis. Ya. Jadi kalau suatu misalnya ada yang anak ilmu yakin, nggak akan kita menangis. Tapi kalau sudah sampai hakul yakin, mainnya di sirul asrar, mainnya di ruh yang paling rahasia dibagi rahasia. Artinya sulit juga. Sedang dibilang neraka dan bisa dilihat. Neraka itu mana? Neraka itu bukan Allah, ciptaan Allah. Ujungnya materi. Maka masih bisa dilihat. Surga bisa dilihat. Perlu bukti. Hadis ini saudara. Pada saat ketika Rasulullah bertanya kepada Al-Hadis, bagaimana pagi ini keadaan? Ya Rasulullah, pada pagi ini ada di posisi iman yang paling kuat, paling kokoh, iman sejati. Apa kata Rasulullah? Hati-hati kalau kamu itu bicara, karena setiap apa yang kalian katakan itu adalah hakikatnya. Benar ya Rasulullah apa yang kau sampaikan? Aku bisa menyaksikan orang-orang ahli surga itu mengunjung, dia gelap terlihat bahagia, dan penghuni neraka pada menjerit menangis karena sakitnya siksa. Apa kata Rasulullah? Kalian berada dalam yang kamu benar. Tetaplah berada dalam situ. Kalau kita musuhin al-hadis sahabat Rasulullah itu, kalau siang banyak puasa, kalau malam itu banyak tahajud, dan kemudian hidup dan kehidupan rezekinya digunakan untuk menafkahi anak yatim dan fakir miskin. Nanti akan sampai kepada surat Al-Tahrim ayat 110. Jangan buka famaka yang curi ko'ah Rabbi falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati Rabbihi ahada. Barang siapa yang kepingin ketemu Allah, kepingin berjumpa dengan Tuhannya, famaka yang curi ko'ah Rabbi falya'mal amalan sholihan, beramalan dengan amal yang soleh. Tetapi dalam amal
Tapi apakah bisa ditemui orang indra kita? Mustahil. Kalau dengan indra kita mustahil tersesat sendiri, karena indra kita ini terbatas. Otak kita ini baru berproses. Kalau ada stimulus, sesuatu itu ada dan ada proses. Diproses ada input, diproses output. Sementara Allah itu tidak pernah, bukan materi. Takiro kinoyo, keno kiniro, tak keno kinoyo moto. Itu tasawuf sebenarnya. Kalau bahasa agamanya Al-Quran laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak bisa diumpamakan dengan satu apapun. Maka yang bisa menyaksikan Allah bukan indra ini. Apa? Asir asar. Yang dahulu sudah pernah ketemu sama Allah ketika dalam zaman azali bukaan surat Al-A'raf ayat 172. Maka ketemu sama Allah itu mainnya juga dirasa nggak bisa diceritakan. Namun saja bisa ditemui kalau insan neraka surga apalagi. Dan yang menutupi untuk bisa tidak sampai ke sana, kita sering menggambarkan ada dunia, menggambarkan pada ilmu kita, menggambarkan pada istri kita, menggambarkan suami kita, menggambarkan kepada jabatan kita, menggambarkan pada mobil kita. Itu yang menutupi. Kalau kita bisa mengendalikan itu hanya semata-mata karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, untuk taat kepada Allah, hati bersih, tersingkaplah tutup sisanya hati yang paling dalam tadi, asir tadi. Maka kita akan bisa menyaksikan neraka, bisa menyaksikan surga dalam pengertian dengan hakul yakin. Itu Bapak bersaudara yang berlaku hati-hati dalam kehidupan ini. Di antaranya ini saja al-kaitannya tentang masih belajar. Ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril untuk berikan malaikat Jibril pada surat Ali Imran 191 Rasulullah menangis. Banyak kesempatan ketika cucunya yang diberi kabar dari malaikat Jibril bahwa cucunya Husain nanti akan meninggal dunia dalam keadaan sakit, karena dipenggal. Justru orang yang menolak dirinya mencintai Rasulullah. Rasulullah menangis pada belum terjadi itu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Rasulullah sendiri. Jadi banyak kesempatan Rasulullah biasa dalam sujudnya membaca sajadahnya, membasahi jenggotnya karena tangisan itu. Nah, untuk kajian ini dalam ada satu riwayat betapa bahayanya kehidupan dunia, kecintaan kita kepada dunia ini. Tapi jangan dipahami, tidak boleh kerja, jangan begitu. Kerja itu keniscayaan untuk membiayai hidup dan kehidupan kita dalam rangka mentaati ibadah kepada Allah. Yang bisa bekerja, khairun nasi a'amil nasi. Yang dunia khairun tidak disuruh, yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Tentu kita harus punya dong. Kalau punya ya bisa bekerja. Tangan itu tetap masih ada. Jangan sampai tadi terlena. Bapak
saudara mati Allah, berarti kemudian kita tidak boleh ikhlas mampu boleh ikhlas boleh sudah, tapi hati-hati jangan terlena. Kata tadi yang saya katakan terhipnotis oleh kata tamunya kita. Nah, di zaman Nabi Isa ada seorang yang ada keinginan untuk memiliki kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian si fulan ini dekati kepadanya. Apakah aku diizinkan untuk belajar kepada kalian wahai Isa, agar aku mendapatkan kelebihan seperti yang kalian miliki itu? Dia tidak tahu bahwa itu mukjizat. Akhirnya silakan, tapi ikuti saya dengan penuh kesabaran dan taat. Jujurlah Bapak dan Saudara, ringkas kita akhirnya ikutlah kepada Nabi Isa. Ditetapkan waktu, mari kita nanti kita sama berpergian bahwa bungkusan 3 potong roti di tengah jalan. Lantas Nabi Isa alaihissalam menyampai bulan kelihatannya kita sudah capek, lapar. Mari kita makan roti yang ada di dosen ini. Diambillah Nabi Isa satu, diberikan kepada si tadi satu. Setelah selesai makan 1 potong roti masing-masing, izinkan aku ada kepentingan hajat sebenarnya. Ditinggallah. Nampak kelihatannya si fulan yang ingin untuk memiliki kelebihan yang dimiliki Nabi Isa ini tadi masih makan. Dibuka dalam urusan masih ada 1 potong roti dimakan. Setelah Nabi Isa datang, kemudian dia di pinggiran tadi 1 potong roti tadi tidak ada. Tadi saya membawa 3 potong roti. Kita makan berdua, saya 1 potong, kamu 1 potong. Mestinya ada 1 potong, saya bisa 1 potong. Nah 1 potong itu di mana? Dia sampaikan, tidak biasa. Tadi hanya 2 potong, tapi tidak ada. Memang sejak tadi tidak ada. Kalian membawanya 2 potong. Jadi memang tidak ada. Roti yang sepotong itu memang mungkin lupa Nabi Isa, mungkin lupa ayat. Nah, akhirnya sudah. Mari kita teruskan saja perjalanan kita. Bapak dan Saudara, karena itu mukjizat, atas kemudian sudah dipikir pantai. Tapi kita itu kepingin untuk ke kampung sebelah sana yang dulu. Akhirnya kalau kita satu persatu menyewa perahu juga tidak ada. Sekarang begini, kamu kan tangan ini. Kemudian Nabi Isa sampaikan, demi yang nyawamu dalam genggamannya, dan demi yang berikan kelebihan kepada aku mukjizat untuk bisa berjalan di atas air, dan demi yang mengetahui siapa yang akan satu potong tahu. Sumpah, saya ini tidak pernah berdusta. Memang 1 potong, memang roti yang dibawa itu ada 2. Aku tidak tahu yang salah itu ada 2. Yang 1 potong tadi. Ya sudah. Akhirnya sampailah ke kampung yang dituju. Di sana di dalam hutan ketemu hijab. Mari kita konsul bapak kemudian bapak lagi. Kita kalau anak-anaknya itu kita dipanggil Nabi Isa dalam hati. Seandainya aku memiliki kelebihan seperti itu, tanpa kehormatan saya ini, pertama dia akan mengamalkan diri saya itu. Akhirnya sebagai satu ringkas kita dibakar, dimakan, sisanya dikumpulkan lagi. Nabi Isa berdoa, demi yang nyawa dan nyawa dalam kegagalan, dan demi yang memberikan mukjizat kepada untuk bisa menghidupkan hijab yang sudah mati dan tulang-tulang yang sudah terpecah-belah menjadi hidup, dan demi yang mengetahui dan yang memakan roti. Siapa yang makan roti itu? Lagi-lagi sampaikan tolak, bukan benar-benar berdusta. Rotinya tadi ada 2.
Ya sudah berjalan terus. Akhirnya di padang pasir, memang karena mukjizat Nabi Isa, gunung kecil itu berubah menjadi emas. Nah, kalian saksikan ya. Gunung itu gunung emas. Karena yang pertama kali tahu kita, makanya dapat kita bagi dua, saya dan kamu. Tetapi apa namanya ini, aku tak berikan kepadamu kalau kamu menyampaikan tahu siapa yang memberi, yang makan roti satu roti sisanya tadi. Bapak dan saudara Allah, karena tadi baru dunia bahwa Isa sebenarnya bukan yang kalian katakan. Ada 3 roti yang kalian katakan. Tapi karena aku masih lapar, maka sisanya tadi tak makan. Kalau sudah demikian, aku tinggalkan kamu sudah. Sekarang ini gunung yang dan gunung masih tak berikan kepadamu. Tidak terlalu lama, ringkas cerita, ada 2 tunggal yang menguasai jalan itu. Melihat rumah dan ada satu orang yang menunggu, kemudian bertanya, kamu siapa? Ini bagi bapak emas. Akhirnya bukan, ini emas dari pemberian Isa. Karena yang pertama kali tahu pada kami dan Isa dibagi 2 dan Isa diberikan pada ringkas cerita tadi. Akhirnya bertiga ini bergelut. Gak ada yang kalah dan ada yang menang. Lantas kemudian berbagi tugas. Gini saja, kita sudah lakukan. Tolong salah satu di antara kita ini ada yang cari makan. Yang tadi fulan yang bersama Nabi Isa tadi sudah muncul inisiatif. Sudah aku saja yang mencari makanan. Dan artinya nanti terlanjutkan. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, ringkas cerita cari makan dan makanan yang dibawa itu beserta diracuni dengan harapan ketika makan dia berdua tadi juga maka itu hanya milik. Akhirnya bapak dan saudara dan benar yang 2 tadi juga ada inisiatif karena daripada dibagi 3 begitu dia datang langsung saja kita sedang tapi sudah tidak dulu datang dibunuh meninggal enak-enak makan. Akhirnya bertiga meninggal. Itulah dunia. Lebih belum kabin gak utuh. Itu dunia. Sekarang disebabkan oleh karena virus mencintai dunia berlebihan. Kalau organisasi apa saja, institusi di mana saja, apa saja, kalau di antara salah satu atau salah 2, salah 3 kemudian terjangkit penyakit al-virus, maka organisasi itu akan hancur, institusi itu akan hancur, masjid itu akan hancur. Kalau ada yang calon, maka disampaikan dari waspada. Kalau kemarin terapi pertama disampaikan harus ketahui ilmu. Yang kedua harus tahu apa yang ada dimintai pertanggungjawab. Yang ketiga hiduplah karena syukur saat ini detik ini yang dikaruniakan Allah. Syukuri. Kalau ini, kalau itu sudah syukuri. Ikhlas itu betapa Allah yang sekarang ini ada. Saya yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa nyambung di bulan berikutnya hasil pengajar dan hasil riset. Amin. Mari kita panggilkan mudah-mudahan Allah ampun segala dosa-dosa kita, ampun dosanya istri, suami, anak, cucu, kita, ampun dosanya bapak ibu kita, saudara kakak yang ada di kita, kakek nenek kita, para ibu kita. Mudah-mudahan Allah ampun dosanya orang yang berjasa kepada kita, para ulama, para kiai, para ustaz, para bisa kita. Semoga
ini dosa-dosa pimpinan negeri dan pusat saya dimanapun dia ada, di instansi manapun dia berada, semua dapat hidayah dari Allah dan dapat ampunan dari Tuhan. Mudah-mudahan sekarang bangsa ini menjadi bangsa yang berbatuk Amin. sekiranya yang datang di sini ada yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan baginya penuh keridhoannya, penuh keberkahan. Yang tersesat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dan yang sakit rezeki mudah-mudahan dilapangkan, dan mudah-mudahan masa umurnya diisi untuk bertambah ibadahnya, sehingga akhirnya bisa bersuara khotimah dan semua dimasukkan surga. Amin. Amin. Mudah-mudahan saya disibukkan untuk kepentingan agama ini, dunia bangsa ini, untuk masjid khususnya masjid Sakinah ini diberi pacarmu, dilapang rezekinya, diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi batin. Amin. Diberi kekuatan atau masjid ini dan masjid ini menjadi masjid yang bermanfaat bagi umat. Amin. Kalau yang motor dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam